Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda, mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, semester 2 Prodi Akuntansi. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Apa sih itu ketahanan nasional dan bela negara? Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya menghadapi ancaman yang akan datang, maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu negara untuk mempertahankan bangsa dari segala ancaman bangsa tersebut. Konsepsi dalam ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan atau disingkat dengan ketahanan nasional. Upaya penyelenggaraan ketahanan nasional ini dapat dikaitkan dengan bela negara. Ada beberapa istilah ketahanan nasional, pertama yaitu ketahanan pangan dan ketahanan keluarga. Dari berbagai sumber, istilah ketahanan nasional diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia dengan singkat Lemhanas RI. Pada sekitar 1960, terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan nasional sampai sekarang ini. Marilah kita telusuri istilah ketahanan nasional ini secara etimologi. Ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berarti dari kata nation yang artinya bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dan pengertian politik. Bagaimana sih dengan pengertian ketahanan nasional secara etimologi? Yang pertama, wajah ketahanan nasional bangsa. Gagasan pokok ini diajarkan ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu sendiri memiliki tahanan nasional. Nah, sekarang cobalah kita refleksikan pada diri kita. Seseorang akan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya memiliki ketahanan diri. Benarkah demikian? Apakah sebenarnya yang dimaksud ketahanan atau disingkat TANAS itu? Menurut salah seorang ahli nasional Indonesia, GVHS Suryo Mataram, definisi dari sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Himpunan Lamnas 1980. Berdasarkan pendapat di atas, terdapat pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni yang pertama itu ada ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Yang kedua ada ketahanan nasional sebagai kondisi. Yang ketiga ada ketahanan nasional sebagai strategi dan cara atau pendekatan. Untuk dapat memahami ketahanan nasional
nasional sebagai suatu konsepsi. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Terdapat hubungan ketahanan nasional suatu negara dengan pembelaan negara. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Padahal berdasarkan pasal 27 dan 30 Undang-Undang 1945, masalah bela negara dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik di luar maupun dalam negeri. Membela negara Indonesia adalah hak dan kewajiban dari setiap negara, warga negara. Hal ini tercantum secara jelas dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945. Perubahan kedua yang berbunyi setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Hal ini demikian dalam pasal 30 Undang-Undang 1945. Perubahan kedua bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 tersebut, dan dapat disimpulkan bahwa suatu pembelaan dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Hal ini menimbulkan konsekuensi bagi setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bahwa setiap warga negara harus turut serta dan setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Sampai saat ini, undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari pasal 30 Undang-Undang 1945 tersebut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Mengenai peran warga negara dalam membela negara disebutkan dalam pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2002, yaitu yang pertama, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dan yang kedua itu ada keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 yang diselenggarakan melalui yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan, dan yang kedua ada pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang ketiga ada pengabdian sebagai prajurit tentara nasional secara sukarela atau secara wajib. Dan yang keempat ada pengabdian sesuai dengan profesi. Dan yang lanjut yang ketiga itu, yang pertama yang sudah dijelaskan tadi itu ada ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi yang diatur dengan undang-undang. Keikutsertaan secara keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi ancaman tentu saja dengan upaya bela negara dengan baik bela negara secara fisik maupun non fisik. Bela negara secara fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Keikutsertaan warga negara dalam membela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota tentara.
tentara nasional, dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini banyak sekali program yang diselenggarakan melalui program terlatih atau disebut dengan RATI. Meskipun konsep ini rakyat terlatih, RATI adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pertahanan dan keamanan negara. Rakyat terlatih terdiri dari unsur resimen mahasiswa, menwa, perlawanan rakyat atau disebut wanra, pertahanan sipil atau disebut hansip, mitra babinsa, dan organisasi masyarakat pemuda yang disebut dengan OKP yang telah mengikuti pendidikan dasar militer lainnya. Rakyat terlatih mempunyai 4 fungsi, yaitu ketertiban negara, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan pelamanan rakyat. Berdasar hal itu, maka keterlibatan warga negara dan bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, yaitu dengan sepanjang masa dan dalam situasi, yaitu dengan misalnya mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik formal maupun non formal yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua yaitu melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Yang ketiga yaitu pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. Yang keempat yaitu ada berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Yang kelima ada berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman non-militer, misalnya sukarelawan bencana banjir. Yang keenam ada mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan berbangsa Indonesia. Dapat disimpulkan manfaat mempelajari ketahanan negara dan bela negara bagi mahasiswa yaitu dengan membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, dan melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Demikian pembahasan kita dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.